Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya mau perkenalan sudah tahu semua ya. Ya, malam ini saya akan melakukan presentasi mengenai aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Ya, tentu saja sebelum saya presentasi, saya selalu menayangkan ini di awal hobi saya. Jadi di layar yang pertama ini, ASBA ini adalah hobi saya. Yang pertama, yang paling atas tentu saja hobi saya cari uang, Pak Aswi. Cari duit. Mantap. Yang kedua, yang kedua menumpuk buku sambil baca-baca juga, Pak. Kemudian berenang, dan yang terakhir itu literasi digital, nonton film, Pak. Ya, itu sekelumit dari hobi saya. Let's join us. Mari kita bergabung untuk menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Ya, konsep inti budaya positif itu ada 8 yang kita pelajari kemarinnya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nanti saya akan menjelaskan satu-satu tentang konsep inti budaya positif. Nah, latar belakangnya, mengapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas, Bapak Ibu? Jadi sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi sebenarnya kita ini perlu meninjau kembali apa saja bentuk disiplin yang ada di sekolah. Yaitu disiplin itu mau diteruskan atau mau diperbaiki. Ya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Walaupun pembelajaran berdiferensiasi ini dipelajari di modul 2.1 ya. Mungkin nanti kita akan panjang lebar membahasnya di modul 2.1 nanti tentang pembelajaran berdiferensiasi. Artinya ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang saya ketahui adalah mengaitkan pelajaran dengan
pelajaran yang lain, karena pelajaran yang satu itu terhubung dengan pelajaran yang lain. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah guru itu dapat mengontrol murid, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Yang ada adalah guru hanya bisa mengarahkan. Hanya bisa mengarahkan saja Bapak Ibu. Adapun mengontrol murid itu nggak bisa. Itu cuma ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, kita misalnya terlalu menyemangati muridnya sudah kelelahan. Ya, kita disesuaikan dengan situasi dan kondisi murid kita. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Iya ya. Kebanyakan kalau kita ini dikritik kadang bisa terjadi dendam. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya kalau di rumah itu biasanya orang tua berhak memaksa anaknya. Karena ya perasaan kita, karena itu anak kita sendiri. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda. Jadi kita tidak melihat murid kita itu sama. Tapi murid kita itu berbeda-beda. Kita pun cara mengajar atau metode mengajarnya pun berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama. Itu dari stimulus respon dan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua orang itu semuanya berpikiran sama dengan kita. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita berusaha memahami pandangan atau pendapat orang lain itu tentang dunia itu berbeda-beda, terutama murid kita sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa murid kita, peserta didik itu melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lanjut aja Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ini sudah paham semua. Saya ini kayaknya menggarami lautan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sudah lebih cakap dari saya ya. Tapi karena ini adalah tuntutan, maka saya yang di sini Bapak Ibu. Enggak, Pak Samsudin, aman. Iya, kami juga perlu ini loh Pak, tambahan-tambahan seperti ini. Iya, soalnya saya mau minta sertifikat habis ini Pak Sam. Nanti saya kirimkan Pak linknya. Kirim Pak, jangan lupa dikirim Pak ya. Iya, siap. Refresh Oke, Pak, ini. Oke, lanjut Pak. Nah, lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar.
Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi pada dasarnya kalau orang berdisiplin itu sebenarnya belajar mengatur perilakunya sendiri, terutama saat kita sedang emosi. Kemudian disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ancaman, hukuman, hadiah atau reward. Nah, jadi ini ada namanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi bukan dari ancaman, bukan juga takut akan hukuman, dan tidak juga dia ingin hadiah. Walaupun kita sendiri sebagai guru itu kadang terkadang kita itu kepengen hadiah, memang kan manusiawi itu. Dan sebenarnya yang lebih bagus itu memang motivasi dari diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yaitu yang tadi Bapak Ibu ya. Tadi motivasi intrinsik. Kita lanjut saja. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita incar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Itu tujuan daripada tujuan kita melakukan sesuatu ya. Itu lanjut aja Bapak Ibu ya. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mulai itu dari makanan, pakaian, tempat tinggal. Sudah sering ini Bapak yang sandang, pangan, dan papan. Kemudian keamanan, kesehatan. Itu untuk kita bertahan hidup. Ya, manusia pasti makhluk hidup pasti itu ya yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh orang lain. Nah, di sini bisa dilihat rasa diterima, dipedulikan oleh orang lain, ingin berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok tertentu, ingin diterima dalam kelompok tertentu. Nah, itu kebutuhan kita, eksistensi diri. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin orang lain, berprestasi, diakui dan didengar. Itu penguasaan. Kemudian lanjut kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mewakili mandiri, memiliki pilihan. Kita boleh menentukan pilihan sesuai keinginan kita sendiri, mencoba berbuat hal-hal yang baru yang belum pernah kita lakukan, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia bisa mengontrol emosi. Jadi kebebasan ini tidak mengganggu orang lain dan tidak merugikan orang lain. Kita bebas melakukan sesuatu sepanjang 2. Itu tadi ya. Kemudian kesenangan. Di sini kesenangan adalah bermain, ya, humor, kita suka bercanda, antusiasme dan tertawa. Ya, mungkin supaya tidak canggung, kita bisa ice breaking dulu Bapak Ibu. Saya Pak Aspi ya, kita ice breaking dulu ya. Aman. Ya, Bapak Ibu nanti silahkan menyebut nama binatang, nama hewan sesuai dengan huruf
huruf bulan. Ya, huruf bulan. Sesuai dengan nama-nama bulan. Contoh Bu ya. Misalnya bulan Maret. Bulan Maret itu adalah bulan 3. Kalau saya bilang 3, berarti Ibu boleh menyebutkan M, monyet. A, terserah Ibu apa. R, rusa. E, elang. T, terserah Bapak Ibu ya. Jadi bulan ada berapa Bapak Ibu ya? Bulan? 12. Ya, Ada 12. 12. 12. Jadi kalau saya sebut 5, nah berarti itu bulan Mei. ya, bulan Mei, Mei. Mei, Berarti Mei. Ibu bisa menyebutkan nama binatang yang ada hurufnya berarti 3, M, E, dan I. Boleh kita mulai Bapak Ibu ya? Bisa di-on-kan? Bisa di-on-kan apa suaranya semua boleh menjawab. Ya, kita mulai. Ini Pak Asfi tegang betul nih kayaknya. Senyum Pak Asfi ya. Yang lebih tegang tuh Pak Wiji pegang kepala tadi dia. Luar. Aduh. Ya, luar Aman, biasa. aman, aman. Ya Pak Wiji. Ya, saya mulai Bapak Ibu ya. 8. Januari apa? Agustus. September. Ayam. Ayam. Oke, ayam. Gajah. B. Gajah. Gajah. Oh. Unta. Unta. Iya, Unta. unta. Boleh Bapak Ibu, unta. Sapi. Sapi, boleh. T. Tupai. Tapir. Tupai, boleh tupai. Ulat. Ulat. Jerapah. Ada J gak Pak? Agustus? Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak, nggak ada. Singa. Ya, singa, boleh singa. Ya, kayaknya Bu Ria ini mau ikut berpartisipasi. Silahkan Bu Ria. Silahkan. Sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Mungkin kita ganti ya, tadi 8. Sekarang 12 Bapak Ibu, 12. Domba. Ya, domba. Lang. Ya, elang kembali. Elang. Singa. Singa. Ya, singa. Enggang. Enggak. Apa itu? Burung enggang. Enggang. Ini Anda orang mana? Siap. Tetap Siap. Marmut. Lanjut. Siap Bapak Ibu. Sam. M sudah ya, M marmut. M tadi B. monyet. Sekarang B. Bangau. Bangau, ya. Bangau. Bangau. Siap, bangau. R rusa. Ya, R rusa. Rusa. R rusa. Ya, kayaknya sudah Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Hebat memang ini alias breaking. Bikinnya kemarin apa Pak? Sampai lupa saja. CBS. Nanti terakhir CBS. Pak, nanti terakhir itu. Sabar Pak Wiji, sabar. Pak Wiji. Sabar. Pak Wiji ya. Pak Wiji terlalu konsentrasi. Nah, Sabar. itu dia. Itu dia. Aduh, Allahu Akbar. Lanjut kita ini. Ya, tadi sampai kesenangan ya. Mungkin saya bisa bertanya dengan Bapak Ibu. Kira-kira kesenangan Bapak Ibu itu sekarang ini ya, saya enggak tanya besok atau yang telah lalu. Sekarang ini kesenangan Bapak Ibu apa? Boleh dijawab Bang, Bapak Pak. Ibu? Apa tadi Pak? Soalnya Kesenangan Bapak Ibu sekarang itu apa? Bukan Jalan. yang dulu, bukan Jalan. yang besok, bukan yang lampau. Senangkan apa? Tidur. Saat ini Oh. tidur, Pak. Tidur. Waduh, luar biasa. Nggak presentasi lagi kalau tidur Bapak Ibu. Makan, Pak. Nah, itu setuju, makan. Ngemil ini Makan. enak Bapak Ibu. Ngopi, Pak, ngopi. Iya. Ngopi sambil ngerokok. Nyaman. Nonton demo Pak. Oh, ada ke demo? Ada. Tapi Lagi demi Bapak viral saya demonya. menjalankan demo. Demi Mas Samsudin. Bapak. Iya. Lagi bersama istri. Oh iya, betul. Babam, kata Pak Budi, Babam. Aduh, lanjut ya. Kita Lanjut. lanjutkan ke halaman 11.
motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang paling baik, paling bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Emang kebanyakan orang pada umumnya itu adalah yang kedua, Bapak Ibu. Kita ini melakukan sesuatu biasanya karena imbalan, karena penghargaan dari orang lain. Atau apa? Kalau saya melakukan ini, apa sih yang kita akan dapatkan? Hampir semua orang itu begitu. Kalau orang idealis, biasanya adalah nomor 3. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai atau prinsip yang mereka pegang. Dengan keyakinan yang mereka pegang. Tapi orang sekarang ini memang jarang berpegang pada nilai-nilai. Kebanyakan adalah nomor 2 atau sekarang itu bisa disebut UUD. Ujung-ujungnya duit. Sekarang kita tidak menafikan itu. Apalagi di zaman sekarang perilakunya ya. Tapi kalau di sekolah kan minta imbalan biasanya kalau ngerjakan ini, Pak, nanti nilai saya 100 ya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Yang dicari adalah nilai. Kalau mereka melakukan ini pengen imbalan, misalnya ingin dapat juara kelas. Lanjut. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman di sini sifatnya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau hukuman ini adalah tindakan yang dilakukan oleh guru atas perilaku melanggar murid. Jadi kalau murid melakukan kesalahan tuh guru langsung tanpa ada rencana langsung merespon tindakan murid yang melanggar, itu namanya hukuman. Dan ini sifatnya nggak terencana. Begitu melihat langsung. Misalnya kemarin yang kalau tidak pakai sepatu mungkin langsung push up 10 kali atau lari lapangan. Nah, itu tidak terencana. Gurunya juga nggak ada rencana. Tiba-tiba. Jadi murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Ya begitu mereka tidak pakai sepatu ya langsung diberikan hukuman. Tadi bersifat satu arah, cuma dari guru saja. Kemudian konsekuensi di sini bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini sebenarnya adalah kalau saya lihat itu seperti sebab akibat. Jika murid itu jarang datang sekolah, suka bolos, maka dia akan ketinggalan pelajaran. Jadi konsekuensi itu adalah apa ya? Ya sebab akibat tadi Bapak Ibu. Kalau dia melakukan ini maka dia akan konsekuensinya adalah ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Adapun restitusi ini sifatnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau restitusi ini adalah mencari solusi terbaik antara guru dan murid. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar? Atau Pak Aspi, Pak Wiji, Pak Budi, Pak Herwan mengenai hukuman, konsekuensi atau restitusi. Barangkali Bapak Ibu guru ada yang ingin disampaikan?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut, Pak. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yang pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, maka langsung ya, hormat pada bendera. Ini kan contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi yang tidak lengkap, tidak pakai dasi, tidak pakai topi, nah maka langsung dihukum saat itu juga. Bukan saat itu juga kadang ya. Jadi kadang-kadang yang tidak lengkap atributnya itu disendirikan barisannya. Jadi barisan yang tidak memakai atribut itu sendiri. Langsung. Ada juga yang guru-guru setelah upacara baru dikumpulkan, baru dihukum, tergantung dari gurunya masing-masing. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini kalimatnya ya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, jadi di sini membuat rasa bersalah itu ada kata-kata kayak kecewa. Saya kecewa terhadap kamu karena kamu terus melakukan seperti ini. Nah, itu membuat terasa seolah-olah membuat merasa bersalah bagi murid. Lanjut, ini kasusnya sama Bapak Ibu. Hanya saya ini posisi kontrolnya yang bebas sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak Ibu, Bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Tapi posisi kontrol teman ini biasanya kalau terus-terusan, kadang kita menganggap murid itu sebagai teman, kadang-kadang kita diremehkan Bapak Ibu. Ya, saya pribadi kalau posisi kontrol ini terlalu dekat dengan anak murid, akhirnya kita itu juga mengendalikan siswa itu agak susah. Karena mereka menganggap kita itu teman. Jadi kalau posisi kontrol teman ini biasanya wibawa kita itu hilang. Jadi kalau kita mengendalikan kelas itu kadang agak ribet. Memang kalau mengendalikan itu biasanya yang bagus itu penghukum. Karena kalau dulu penghukum tuh guru disegani, guru dihormati. Kemudian posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Lanjut aja. Ini terakhir. Ini kalau manajer ini mencari solusi ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini mengajak siswanya berdiskusi, mengajak siswanya untuk berdialog, mencari solusi untuk perbaikan ke depannya. Jadi solusi biasanya kalau teman-teman tuh sukanya adalah jadi manajer, berdialog. Walaupun kadang-kadang pada kenyataannya Bu, saya sendiri itu lebih senang sama Pak Arif itu jadi penghukum di sekolah. Karena lebih kadang-kadang menurut saya lebih aktif, kalaupun manajer ini juga bisa digunakan membuat dialog ya mari. Kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang memang nggak bisa diajak dialog. Nah, posisi kontrol. Apakah aku? Jadi di mana kita sekarang ini Bapak Ibu ya? Kalau pembuat merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kalimat yang sering dilontarkan oleh Bapak Ibu guru yang posisi kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali. Nah, kalau pemantau, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi selalu menjas
Kalau pemantau ini salah saja menjudge anak itu salah terus di mata gurunya ya, dipantau. Manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini mengajak muridnya untuk berdiskusi untuk mencari solusi. Ya, idealnya memang kalau jadi guru ini manajer ya, kita melakukan pendekatan. Biasanya bahasa orang sekarang ini pendekatan persuasif. Walaupun saya kurang ngerti juga apa artinya Bapak Ibu. Nah, teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, demi. Lakukan ini, tolong ya, Nak. Nah, gitu. Itu biasanya kalau posisi teman. Kemudian penghukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau dia tidak mau mengerjakan tugas, ya sudah. Langsung ada hukuman. Lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Monggo Bapak Ibu, silahkan yang mau menjawab. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin Pak Asti mau berkomentar, kenapa Pak Asti? Harus keyakinan kelas, bukan peraturan. Oh, Buria kayaknya. Silahkan Buria. Kenapa harus keyakinan kelas? Biar yakin Pak semuanya Pak. Biar yakin semuanya. Iya, biar yakin. Peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar Pak. Takutnya seperti itu mindsetnya Pak. Oh, mindsetnya. Kalau peraturan untuk dilanggar, kalau keyakinan untuk dilaksanakan ya Buria, begitu ya. Ya silakan Bapak Ibu yang lain, monggo. Tolong kasih satu contoh Pak, keyakinan kelas itu seperti apa? Bu Nita mengatakan, silakan Bu Nita dulu ya. Bu Novi ya. Silakan Bu Nita. Iya Bapak, keyakinan kelas itu kan dibentuk bersama anak-anak ya Bapak ya. Kalau peraturan sepihak aja, misalnya gurunya aja yang menetapkan atau membuat peraturan, sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Jadi mungkin siswa akan lebih memahami atau lebih meyakini peraturan tadi. Mungkin begitu ya Pak ya? Oh iya. Ya, silakan Ibu Eka Noviantini. Menambahkan Pak, baru paham maksudnya keyakinan kelas. Iya. Kalau ada rule yang dibikin bersama-sama, maka anak tersebut akan merasa bertanggung jawab karena dia yang sudah menyepakati peraturan itu secara bersama-sama. Jadi kalau dia melanggar, maka dia akan ada timbul rasa tanggung jawabnya untuk melaksanakan konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Pak Wiji, mana suaranya Pak Wiji ini? Monggo Pak Wiji. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Saya sama Pak Samsudin dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nita. Jadi kalau berbicara masalah keyakinan ini berawal dari nama kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas tersebut disusun bersama dengan siswa dan guru. Ya, jadi kalau sudah terwujud suatu kesepakatan kelas, itu menjadi keyakinan yang harus dilaksanakan baik siswa maupun baik murid maupun guru. Kalau peraturan kan cenderung terhadap satu pihak saja yang membuat Pak Samsudin. Mungkin kurang lebihnya begitu. Terima kasih Pak Samsudin. Ya, luar biasa. Ya Bu Ulan, silakan. Bu Sri Luandari, SPDGR. Ya, terima kasih Pak Sam. Setuju dengan Bu Novi tadi bahwa ketika ada keyakinan kelas berarti menumbuhkan tanggung jawab pada anak-anak dan juga pada siapa saja yang membuat keyakinan itu. Jadi dari segi anak-anak, begitu juga dari segi guru. Kemudian kalau boleh menambahkan, dengan adanya keyakinan kelas, dengan warga di kelas itu membuat sebuah keyakinan, maka akan tumbuh kesadaran. Karena
bagaimanapun belajar ketika dipaksakan itu tidak akan baik. Tapi ketika belajar itu kemudian apa namanya, tanggung jawab itu tumbuh dari sebuah kesadaran dari masing-masing pihak, itu akan menjadi lebih terasa, lebih apa ya, lebih menjiwai gitu Bapak. Terima kasih. Wah, luar biasa. Pak Herwan gimana Pak Herwan nih? Pak Herwan belum ada suaranya ini. Monggo Pak Herwan. Halo, ya Pak. Iya Pak. Ya, Monggo. setuju Pak dengan yang lain. Jadi kesimpulannya kalau keyakinan kelas itu berpihak kepada siswa. Jadi ya seperti manajer lah tadi, seperti yang Pak Sarfudin sampaikan. Jadi ini tipikal manajer lah, kita mengajak negosiasi anak-anak. Tapi kalau peraturan kelas itu ya seperti hukum tadi. Jadi aturan itu dibuat oleh kita tujuannya untuk memberikan hukuman kepada anak-anak sehingga tidak ada negosiasi. Artinya ketika anak-anak melakukan pelanggaran, ya itu karena dia yakin kalau dia salah, seperti yang disampaikan oleh Bu Novi tadi. Kira-kira itu Pak, dari kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, terima kasih Pak Herwan, luar biasa ya. Jadi saya kira sudah terjawab dan Bapak Ibu hebat semua sudah dalam membedakan apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kita lanjut saja. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Di sini boleh bersifat abstrak berupa pernyataan universal yang umum dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini seperti yang Bapak Ibu utarakan tadi ya. Jadi tidak, kalau peraturan kelas itu mungkin yang membuat hanya gurunya, atau peraturan sekolah itu hanya dibuat oleh guru dan kepsek, tapi kalau keyakinan maka itu yang membuat adalah semua warga sekolah tanpa terkecuali. Nah, di sebelahnya itu contoh ya, classroom rule yang disebut Bu Nope tadi. Ada rule-nya, disiplin waktu, izin jika keluar kelas, makan hanya pada saat istirahat dan lain-lain. Nah, lanjut kita. Barangkali ini yang terakhir sebenarnya ya. Segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tahapan daripada pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini biasanya kalimat yang digunakan itu adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata yang biasa digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu. Jadi kalau bisa di kalimat yang sering digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu.
Mohon maaf Bapak Ibu ya, suara mulai serak. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu tadi tentang nilai-nilai yang kita pelajari di sebelumnya tadi ya. Apa keyakinan kelas kita, itu yang biasanya yang dilontarkan oleh Bapak Ibu guru. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Serta kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini terakhir ini sebenarnya ya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan tentang itu tadi ya, budaya, cara-cara budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum kita ice breaking Bapak Ibu. Baik itu Ya, para izin bertanya. Inggih, wah bertanya. Silakan Bapak. Ya, menarik nih Pak yang disampaikan Pak Sam ini tentang tadi ada manajer, ada hukum, restitusi dan seterusnya. Nah, yang ingin ditanyakan ini terkait dengan praktek. Ini kan teorinya seperti ini, cuma nanti untuk di prakteknya pertama ya sebagaimana yang tadi Pak Sam pernah sampaikan, kalau misalkan kita memberikan sanksi dengan cara memberikan diskusi kepada siswa itu pertama lebih lama kalau kita langsung sanksi itu lebih cepat, nanti kalau sanksi ini lebih lama otomatis. Terus yang kedua, bisa saja nanti pilihan siswa itu nanti menyampaikan yang mudah-mudah, misalkan saya cukup jalan kaki 100 meter misalkan. Nah ini seperti apa kita menanggapi kalau misalkan ternyata anak memilih sanksi yang sangat ringan atas pelanggaran tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah itu biasanya ada tata tertib sendiri yang memang dibuat oleh sekolah. Di sana ada kepala sekolah dan seterusnya. Nah, nanti irisan dengan kesepakatan ini seperti apa, Pak? Khawatir nanti ditakut misalkan aturan sekolah kalau siswa melanggar ini dia misalkan terlambat, dia tidak hadir atau apa, melakukan pelanggaran apa, sanksinya tertulis biasanya di tertib. Nah, sedangkan kalau kita pakai kesepakatan, keyakinan kelas dan lain sebagainya, nanti ada negosiasi, aturan bisa berubah. Nah, berarti nanti tidak ada aturan hukum yang baku yang sudah tertulis. Nah, kalau seperti ini kan jadi tidak berlaku berarti hukum yang ada seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Intinya kepastian jadi tidak pasti gitu. Ya, terima kasih Pak Herwan. Nah, mungkin ini Pak Wiji mau menjawab, silahkan Pak Wiji. Izin bertanya Pak. Wih, sharing Pak. Saya juga, silahkan Pak, silahkan. Jadi mumpung ada PP, salah satu PP di sini Pak. Saya selama ini kan masih bertanya-tanya dan sampai sekarang tuh belum ada yang menjawab. Bu Pulan mungkin bisa memberi arahan atau Pak Asfi atau yang lain. Okay. Antara keyakinan dan kesepakatan kelas itu kira-kira sama atau berbeda? Kalau misalkan berbeda, mana dulu yang kita utamakan? Mungkin itu Pak Samsudin. Bu Ulan saya minta biar dijelaskan Bu Ulan, kan beliau BP nih. Jadi untuk saya kan ini belum praktek Pak Samsudin, buat rencana hari Sabtu. Oke. Ada Bu Ulan. Ya. Mungkin Bu Nopi mau bertanya atau menanggapi. Kalau tanya saya pending dulu Bu Nopi. Menanggapi Pak. Menanggapi. Ya silahkan Bu, silahkan. Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman saya yang selama ini menangani anak-anak kecil Pak ya, karena kan saya dulu ngajarnya di range usia TK sampai kelas 6 SD. Jadi untuk membuat
Kalau kami nyebutnya kesepakatan kelas. Untuk membuat kesepakatan kelas itu IKOP-nya atau apa bahasa Indonesianya IKOP itu Pak Sam? Konsekuensinya. Konsekuensinya itu kita kasih pilihan. Jadi mereka itu memilih apa yang kita kasih gitu. Jadi kita tentukan pilihannya 1, 2, 3 maunya yang mana nih hukumannya gitu atau IKOP-nya. Jadi mereka milih yang itu aja gitu. Jadi kita tidak membiarkan anak-anak itu mengambil yang paling mudah menurut mereka gitu, karena kita sudah kasih pilihannya. Itu satu, mungkin bisa diaplikasikan sebagai jalan keluar dari pertanyaannya Pak Herwan tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, sekolah memang punya rule dan itu kita nggak bisa ganggu gugat. Jadi peraturan sekolah ya sudah gitu. Kita nggak boleh membahas itu di kesepakatan kelas. Yang kita bahas adalah di luar dari aturan sekolah. Kalau sekolah punya aturan sendiri, kita hanya menambahkan. Jadi kesepakatan itu yang tidak dibahas di peraturan sekolah. Misal, kalau di kelas ada, kalau kami kan anaknya sedikit ya waktu itu. Kalau di sekolah saya yang sana itu anaknya sedikit dan kami punya topik namanya secara garis besar itu ta'lim. Jadi rule-nya anak-anak itu ketika ada gurunya yang menyampaikan, anak-anak itu nggak boleh berbicara, nggak boleh menyela, nggak boleh mainan. Karena kalau ada satu, maka mereka kena IKOP, kena hukuman, dan itu tidak dibahas di peraturan sekolah. Jadi yang dibahas di peraturan kelas atau kesepakatan kelas adalah hal-hal yang lebih rinci lagi, yang tidak dibahas oleh peraturan sekolah. Itu saja Pak Sam, terima kasih. Oke. Gimana Pak Herwan? Ya Pak, wah luar biasa seperti keputusan MK cetok welo-welo gitu. Yang beneran. Masya Allah. Cocok saya jadi calon nanti saya nyalek nih. Ya, Pak Herwan nggak tahu Kak, Bu Novi itu stafnya Ferry Ansari. Masya Allah, saya nggak kenal ya. Ya, terima kasih Bu Novi ya yang sudah menjawab pertanyaan Pak Herwan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Wiji tadi, Bu Ulan mungkin bisa ya, karena Bu Ulan yang ditanya ini. Antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama ataukah berbeda? Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Berasa ujian saya ya Allah. Jadi untuk kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas ini sebenarnya tingkatannya berbeda Pak. Jadi kesepakatan kelas itu adalah hal yang hasil diskusi, ya kan. Kemudian biasanya sifatnya lebih konkret. Misalnya nih seperti kita biasa melakukan ketika akan melaksanakan sebuah kegiatan, ayo Bapak Ibu kita sepakat ya nanti masuk disiplin. Nah ini kan lebih konkret, disiplin. Kemudian ketika menerima telepon boleh tapi tidak di dalam ruangan. Kemudian apalagi selesai melaksanakan kegiatan semua harus dikembalikan ke tempatnya. Nah ini kan sifatnya lebih konkret untuk sebuah kesepakatan kelas ya, sama-sama dibuat oleh berbagai pihak yang ada di dalam sebuah situasi itu. Jadi kalau seperti kita loka karya berarti kan kesepakatan antara PP dengan para CGP. Nah itu yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu yang mana? Nah dari kesepakatan kelas ini, nah kemudian diambil Pak sebuah nanti berupa sebuah kata yang ini mudah diingat untuk kemudian dijadikan pegangan bersama. Misalnya tadi kan disiplin, kemudian mengembalikan sesuatu ke tempatnya lagi, kemudian menerima telepon di luar. Nah kalau ini diambil sebuah kata lagi Pak yang mudah diingat oleh semuanya, baik itu berupa kata ataupun frasa, kira-kira apa Pak? Apa tadi? Taat misalnya, ya kan? Taat. Iya, jadi taat bersama gitu. Jadi ini diambil sebuah kata.
Atau misalnya gini deh, yang mudah lagi, kelas dalam kondisi ini kan seperti kemarin kita praktekkan, jadi kelas itu ramai, kelas ini ribut, kemudian anak-anaknya suka bertengkar. Nah, kita kan buat kesepakatan dengan anak-anak, ini posisi seperti ini, ayo gimana? Nggak boleh bertengkar lagi Bu, nggak boleh ini Bu, semuanya harus rukun Bu. Nah, kemudian apa namanya, nah Bu nggak boleh kita tidak boleh mengejek Bu, gitu kan, kesepakatannya seperti itu kan. Nah, kemudian dibuat nih Pak sebuah hal yang lebih umum lagi. Apa kira-kira dari semuanya? Oh, kita saling menghargai Bu, saling menghormati. Nah, itu yang disebut sebagai keyakinan kelas. Satu kata atau satu hal yang kita pegang bersama-sama, yang ini merupakan intinya. Nah, inti ini kemudian ketika dijabarkan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Bisa berawal dari biasanya Pak, prosesnya berasal dari kesepakatan kelas. Ya Pak Wiji, silakan. Gimana Pak? Terima kasih Bu Wulan atas penjelasannya. Ini sedikit saya cerna ini. Nanti kita bisa mencerna di belakang Pak, warung mana gitu. Nanti kita ngobrol dulu. Iya, jadi untuk kesepakatan kelas ini sifatnya Intinya kalau yang kesepakatan dulu bermuara ke keyakinan. Iya, keyakinan ini yang sifatnya lebih abstrak, yang ini kita pegang bersama-sama gitu. Tapi sifatnya lebih simpel, saling menghargai. Ya sudah, kita di kelas itu ya saling menghargai. Nanti barang dikembalikan. Boleh aja kata-katanya jangan terlalu panjang, disiplin, saling menghargai, menghormati gitu ya. Iya, disiplin yuk gitu kan. Nah, itu yang menjadi kesepakatan kelas kita. Disiplin yuk berarti semua barang dikembalikan setelah menggunakan. Kita masuk dan keluar sesuai dengan jadwal. Kemudian tidak boleh mengambil barang orang lain. Berarti kan kalau kita buat sebuah kesepakatan kelas, disiplin yuk. Jadi kata-kata yang mudah dicerna, mudah diingat. Gitu. Ya Pak, terima kasih Bu Wulan atas pencerahannya. Ya. Terima kasih Pak Samsudin. Mungkin Pak Asri mau menambahkan lagi Pak Asri. Pak Asri silakan. Ilmu besok Kalau saya ini Bu Wulan, saya pengen menanyakan nih sebenarnya kepada Bu Wulan, tapi di luar daripada konsep keyakinan kelas tadi. Yang saya mau tanyakan di Bu Wulan adalah tentang posisi kontrol tadi Bu. Yang mana posisi kontrol ini kemarin ada kasus di sekolah kami. Memang di sekolah itu belum menerapkan yang namanya peraturan yang baku, karena tadi kurangnya mungkin sosialisasi. Nah, sehingga anak-anak tadi seenaknya datang ke sekolah karena cuaca hujan, sehingga anak itu sengaja mungkin memakai sepatunya itu, padahal besok itu mau dipakai lagi untuk bersekolah. Nah, tiba-tiba dia datang ke sekolah tidak memakai sepatu. Nah, kemudian mereka pada pakai sandal. Nah, tindakan-tindakan mungkin karena saya di situ tidak lagi mungkin kesesuaian, sehingga ada tindakan-tindakan yang diambil oleh sebagian guru untuk mengambil sandal tersebut dan memperbolehkan anak itu bermain atau kembali ke kelasnya masing-masing. Padahal tindakan seperti itu kan kalau menurut saya kurang etis, dikarenakan nanti anak-anak kalau tidak memakai sandal atau tidak memakai sepatu akan terjadi yang namanya terkena paku, terkena beling dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang tindakan apa yang kira-kira yang kita akan berikan kepada anak tadi tanpa atau menghukum anak tadi bukan, sehingga anak-anak tadi ada yang namanya kesadaran. Ini kan kesalahan bagi dirinya tadi karena dia tadi belum paham dengan konsep yang namanya aturan, keyakinan. Oh, aku ini kalau besok ini tidak pakai sepatu ke sekolah pakai sandal, saya nanti akan dihukum sama sekolah nih. Seperti apa nih? Nah, makanya Bu, kadang-kadang kita pada saat mau menghukum, tapi di balik itu juga kita salah gitu. Nah, karena tidak adanya peraturan yang jelas yang meyakinkan kepada anak tadi supaya anak tadi tidak melanggar itu dan
berbuat seperti itu. Mungkin kira-kira pandangan Bu Ulan seperti apa nih dengan kejadian seperti ini? Ini saya mau tanyakan Bu Ulan apa yang katakan Pak Wiji tadi sebagai hasil. Kira-kira tindakannya seperti apa tuh Bu tentang masalah posisi kontrol yang mungkin yang kita bahas pada saat ini? Kira-kira gimana Bu Ulan? Iya, terima kasih Pak Asfi, ya Allah jadi ngobrol. Jadi gini Pak Asfi, kalau kembali ke posisi kontrol pasti Mohon kita maaf Bu Ulan ya, dipadat singkat karena sudah. Oh ya, siap Bapak. Iya, jadi diharapkan kita pasti menjadi manajer Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menangani itu secepat mungkin, case by case-nya ya berarti menggunakan restitusi. Kita tanya anaknya, kenapa kamu pakai ini, sepatumu mana, seperti itu. Kenapa kamu lakukan? Kayak gitu yang rugi siapa? Nah, kayak gitu Pak. Jadi kita lebih menghargai anak, kita lebih menggali dari dia. Apakah dia tahu kalau dia melakukan ini nanti apa yang terjadi pada dia, konsekuensi ke dianya. Jadi kita menumbuhkan kesadaran, kita menggali kesadaran dia tentang apa yang dilakukan, gitu Pak. Jadi kalau tadi dihubungkan dengan aturan Pak ya, kalau aturan ini karena anak-anak nggak jelas. Nah, seperti yang dilakukan di sekolah, kami ini setiap awal tahun ajaran ketika mereka masuk, ini selalu ada tata tertib yang diberikan. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani. Nah, ketika itu diberikan kepada siswa ketika daftar ulang, kami selalu menekankan bahwa ini nanti dibaca baik-baik ya Ibu bersama anaknya, didiskusikan. Ini adalah tata tertib yang ada di sekolah. Jadi nanti kalau Ibu setuju silakan tanda tangan. Nah, ketika nanti di perjalanan anak melanggar semuanya seperti tadi, tidak menggunakan sepatu, di dalam aturan sekolah kan sudah ada, kemarin sudah dibaca belum? Kan selalu seperti itu Pak awalnya. Jadi itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Nah, restitusi tadi yang untuk yang kasus langsung ingin diselesaikan dengan cepat, ya menggunakan restitusi itu, kemudian membuat kesepakatan dengan dia deal. Ayo ya sudah, hari ini kamu tapi tetap dia pakai sepatu atau kamu di dalam, enaknya yang mana? Nah gitu, diberikan pilihan. Jadi bersepakat dengan dia. Yang penting kita mencari win-win solution. Kita menyampaikan kepada dia kalau dia tidak pakai sepatu, apa aja nih ancaman yang bisa membuat dia yang terluka. Tapi jangan kembalikan, kamu ya melanggar aturan sekolah, nanti kamu dihukum oleh ibu ini, oleh ibu itu. Jangan Pak, jangan dimasukkan itu. Kalau dimasukkan seperti itu kan berarti ya kita melakukan ini kan bisa di posisi penghukum tadi, pemantau tadi, seperti itu, mengancam dia. Jadi nggak nyaman dianya. Akhirnya melakukan itu karena takut. Nah ini yang harus dihilangkan. Jadi ketika melakukan apapun, jangan berdasarkan pada, ya aku nanti kalau melakukan ini aku takut nih kena gini gitu. Tapi oh ya sudah, aku nanti tidak melakukan ini karena aku nggak mau aku seperti ini. Jadi kembalikan pada dirinya. Itu yang disebut sebagai restitusi Bapak. Bagaimana Pak Asfi? Aman, sip. Ya. Aman ya, nanti kita akan bahas di luar Pak. Iya, kita ngopi nanti Bu. Oke, kapan kita ketemu? Sip. Ya, terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Asfi dan Bu Ulan ya. Ini kita ke yang terakhir tadi yang diminta Pak Wiji ya. Nah, kita ice breaking ya. Ini ice breaking yang saya ciptakan sendiri. Iya, karena saya ikut ini. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Ice breaking yang saya ciptakan ini saya namakan CBSDK. Bapak Ibu mungkin tinggal mengingat saja, cinta, bangga, sayang diri kita. Masih ingat Bapak Ibu ya? Cinta, masih. Bangga kita tepuk bahu. Kemudian sayang kita peluk diri sendiri. Kemudian diri kita, mari kita kasih jempol 2 ke diri kita sendiri. Ya, masih ingat Pak Wiji ya? Masih. Bisa di on kamera Bapak Ibu, biar kita saling melihat. Biar CBSDK-nya bisa kita praktekkan sama-sama, bisa saling. Mantap. Ya, saya mulai Bapak Ibu ya. CBSDK,
cinta, bangga, sayang diri Sayang kita. diri Ya, kita. terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi mengorbankan waktunya mendengarkan presentasi saya malam ini. Saya doakan Bapak Ibu semoga apa yang diinginkan terkabul, yang belum nikah cepat menikah, yang ingin menambah hubungan Amin. cepat diberi Yang momongan. nyaring ini. Kurang nyaring itu, kurang nyaring. Yang ingin beli mobil juga segera beli mobil. Amin. 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 Mungkin Pak Wiji nih diam-diam nanti habis Pak Wiji mau beli yang ketiga, Pak. Banyak betul soalnya sudah. Istri kedua. Terima kasih. Mungkin sebelum ditutup Pak Asfianur bisa berdoa, numpung malam Jumat Pak Asfi ini doanya mungkin makbul ya. Silahkan Pak Asfi. Oke, terima kasih kepada Pak Samsudin yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin doa di akhir kegiatan presentase Pak Samsudin pada malam hari ini. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca kitab Al-Fatihah. Bagi yang beragama non-Muslim, berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Ila hadatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Oke, terima kasih Pak Samsudin atas kepercayaannya. Saya kembalikan kepada Pak Samsudin. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, acara ini saya cukupkan sampai di sini. Silahkan yang ingin meninggalkan. Silahkan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang mau presentasi, saya juga siap mendengarkan. Mungkin Pak Wiji, Pak Asfi nanti ya, silahkan di chat saya. Kapan, di mana. Aman. Sabtu mungkin, Pak. Ya, hari Sabtu. Di chat aja Pak. Atau mau nanti. Ditunggu Jaring linknya kan, Pak Wiji, ditunggu linknya. Enggak, kalau saya langsung undangan tatap muka datang